Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 statistika. Kita fokuskan pada materi analisis korelasi tentang pengertiannya. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 109 sampai 110 untuk siswa kelas 11 SMA SMK. Ayo berkomunikasi. Setiap manusia pasti mempunyai ukuran tinggi badan. Namun, apa dasarnya ketika kalian mengatakan bahwa seseorang memiliki badan yang tinggi atau pendek? Berikan contoh dan alasan kalian. Kita perhatikan postur atau tinggi badan orang ini. Kita akan mengatakan untuk perempuan ini bertubuh pendek. Yang ini adalah tinggi. Ini mungkin tinggi, yang ini adalah pendek, dan ini adalah tinggi. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan orang ini? Tinggi orang ini adalah 100 cm. Maka orang ini adalah pendek. Sehingga kita bandingkan dengan yang kelima ini semua tinggi. Sehingga untuk menentukan ukuran tinggi badan perlu adanya standar. Sehingga di sini tidak ada standar yang ditetapkan. Misalkan kita tetapkan bahwa yang dimaksud dengan tinggi badan ini yaitu lebih besar dari 150 cm. Misalkan ini adalah tingginya 150 cm. Sehingga orang ini adalah pendek. Yang ini pendek. Laki-laki ini adalah tinggi. Perempuan ini tinggi. Yang ini tinggi dan ini adalah tinggi. Kita bisa menentukan pendek dan tinggi ini karena ada standarnya, yaitu lebih dari 150 cm. Ketika kita mengambil kesimpulan dari suatu data, tentunya kita perlu suatu standar yang pasti, agar setiap orang tidak mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu korelasi memiliki suatu standar nilai tingkat korelasi. Nilai ini merupakan ukuran deskriptif numerik dari korelasi yang disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien ini akan memberikan informasi arah tren data dan sekaligus tingkat korelasinya apakah kuat, sedang, atau lemah. Kita perlu mengetahui seberapa tepat suatu garis regresi terhadap data asli. Kalian sudah mempelajarinya bukan? Ingatlah kalian mengenai jumlah kuadrat residu terkecil. Kita sudah mempelajari garis regresi dan jumlah kuadrat residu pada video pembelajaran sebelumnya. Kita perhatikan diagram pencari ini. Garis yang berwarna biru adalah garis regresinya. Titik ini adalah titik pencarnya. Jarak titik terhadap garis regresi disebut dengan residu, di mana residu disimbolkan dengan epsilon sama dengan Y dikurangi Y topi. Y artinya nilai variabel dependen dari data asli. Y topi nilai variabel dependen dari garis regresi. Ternyata ada hal yang bisa lebih tepat untuk menentukan ketepatan suatu garis. Hal ini dapat dilihat dari berapa proporsi persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen yang disebut dengan koefisien determinasi. Ayo berkomunikasi. Mengapa kita masih memerlukan koefisien determinasi meskipun sudah ada konsep jumlah kuadrat residu terkecil? Diskusikan dengan dasar kesimpulan pada diskusi sebelumnya. Koefisien determinasi atau R², atau disimbolkan dengan R kuadrat. Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan untuk mempengaruhi variabel dependen. Misalkan ada tabel koefisien determinasi nilai R², saya ambilkan dari sumber ini.
yaitu konstruk kepatuhan wajib pajak, koefisien determinasinya atau nilai R-square-nya 0,674. Ini artinya, berdasarkan tabel 1, nilai koefisien determinasi R-square pada variabel endogen kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen atau bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 67,4% terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependennya atau terikat. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan maupun menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R kuadrat berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi R kuadrat dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai 1. Jika nilai determinasi 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun jika nilai R kuadrat semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Demikian materi pengertian analisis korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.